pembahasan topik dan tujuan. Isinya ada. Di dalamnya ini ya, ada latar belakang, ada identifikasi masalah, ada pembatasan masalah, rumusan masalah, terus ada manfaat, ada hipotesis. Makanya nanti pada saat Anda menulis, kalau memang dikatakan skripsi Anda baik, kalau Anda merumuskan suatu pertanyaan yang akan Anda teliti 3, tujuannya harus konsisten ada 3. Hipotesis pun ada 3 ya. Nah, di dalamnya selain itu juga bahwa dalam skripsi yang baik di sini ada penekanan topik sebagai suatu pengungkapan pikiran. Artinya, coba lihat itu ada di PowerPoint-nya ya. Penekanan topik sebagai suatu pengungkapan pikiran artinya bahwa ada hal yang memang perlu ditekankan. Umpamanya begini. Hubungan antara pengetahuan dan perkembangan anak balita ya di daerah Rawamangun. Penekanannya apa? Yaitu perkembangan anak, dan itu ditekankan nanti pada rumusan, pada tujuan, karena itulah yang akan kita teliti. Yang ketiga adalah pembatasan dan ketepatan rumusan tadi, bahwa nanti ada ketika membatasi sebuah masalah kita juga harus berpikir mana yang perlu diangkat ya untuk dapat dirumuskan kendala masalah, dan itu yang akan nanti kita teliti ya. Selain itu juga berupa kalimat ya, memang berupa kalimat ya, judul itu berupa pernyataan ya, dapat mengarahkan, mengembangkan dan mengendalikan tulisan. Yang terakhir di sini harus dapat diukur dan dibuktikan kebenarannya. Pada saat mengangkat sebuah tulisan, Anda betul-betul harus operasional, harus dapat diukur kebenarannya, karena tidak di rekayasa. Bentuk tulisannya adalah argumentasi. Artinya bahwa tulisan-tulisan yang Anda tulis itu adalah harus membuktikan dengan menyajikan sebuah fakta-fakta yang valid ya. Itu ciri dari skripsi yang baik. Oke. Lanjut atau ada tanyakan, silakan. Silakan ditanyakan. Ada tanyakan tidak? Silakan. Mau lagi. Ayo. Aminah, ditanyakan Aminah. Saya mau nanya ini deh Bu, ya. Yang berupa pernyataan positif itu maksudnya apa ya Bu? Apa? Berupa pernyataan positif bukan negatif. Oh, ini. Dalam sebuah tulisan ya, kan sudah jelas harus tadi harus adanya, artinya bahwa yang Anda tulis itu tuh betul-betul yang sifatnya memberikan sesuatu yang disajikan secara benar ya, bukan gini. Kadang begini, penulis mendapatkan data dari seorang tanpa ke lapangan, masih subjektif tidak kebenarannya? Aminah nih mau neliti, tapi udahlah dari video aja lah mak, itunya informasinya kira-kira objektif tidak? Aminah? Tidak Bu. Tidak. Nah, seharusnya pada saat kita ini ya kita terjun ke lapangan supaya apa-apa yang kita dapatnya betul-betul ya betul-betul objektif valid gitu ya. Jangan sampai memang betul kita membutuhkan data sekunder atau primer, bisa juga dari info dari orang lain, tetapi orang ini juga yang betul-betul bisa dipercaya, betul memang maunya gini. Saya yang menanyakan data di perusahaan, yang kita wawancari direkturnya, kita kira-kira tepat tidak? Tepat kan? Karena dia tahu kan? Nah itu. Jadi jangan sampai begini. Pada saat kita ingin mendapatkan data ya, umpamanya masalah perkembangan anak, minta infonya dari pedagang, kira-kira relevan tidak? Tidak relevan ya. Mungkin kalau psikologi mungkin dari ahli psikiaternya atau apa tuh ya, Aminah ya. Oke. Silakan. Oke, silakan ada lagi. Nah, silakan mungkin tanyakan, silakan.
Kita lanjut lagi ya, kalau tidak ada kita lanjut lagi. Ada yang tanyakan silakan. Ini baru 39 orang nih yang masuk nih ya. Oh ya, Ibu mohon ya sekali lagi ya, ini pada saat Anda nanti UAS ya, jangan seperti UTS. Kalau bisa Anda sebelum UTS segera kerjakan. Kenapa harus nunggu akhir? Yang akhirnya sudah ditutup, Bu tidak masuk. Ya, kan di situnya sudah ada batas waktunya. Ya nanti tolong UAS ya. Kalau UAS jangan sampai pas ini baru dikerjakan. Waktunya sudah ditutup, tidak bisa ya. Tolong nggak nih beritahu yang lain ya. Baik, kalau supaya jangan sampai ya kayak kemarin ini ibu harusnya udah masuk karena ada yang belum, ada yang kirim melalui WA. Untuk WA untuk UAS ibu tidak ingin lagi terjadi sampai pengiriman ke WA, bisa langsung situ Anda kerjakan ya. Itu jangan dikirim ke WA karena apa sudah ditutup ya, Andanya yang salah. Karena tenang santai masih ada 1 minggu lagi. Nah, baik kalau begitu kita lanjut lagi ya. Oke. Baik, selanjutnya adalah apakah ada fungsi dari topik karangan itu? Nah, fungsinya ada karangan di sini. Yang pertama adalah kalau kita membuat sebuah karangan yang Anda buat itu, yang buat karangan itu, pokoknya skripsi, betul-betul harus mengikat keseluruhan isi. Artinya dari bab 1 sampai bab akhir, bab 5. Itu mengikat, saling berkaitan. Jangan sampai bab 1 kemana, bab 2 kemana. Itu betul-betul harus mengikat keseluruhan isi. Ya, itu adalah fungsi dari topik karangan. Selain itu juga bahwa fungsi dari topik karangan di sini betul-betul menjiwai seluruh pembahasan. Menjiwai seluruh pembahasan itu adanya dari pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa yang tadi disampaikan, Aminah? Tadi kan ada fungsi topik karangan, yang pertama mengingat seluruh karangan, yang kedua menjiwai seluruh pembahasan. Pembahasan di sini dari pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa saja? Pendahuluan isinya apa saja? Pernah dengar pendahuluan? Ibu tanya sekarang, waktu SMA pernah membuat sebuah makalah? Pernah, Bu. Video pernah? Pernah. Ini siapa? Adinda pernah? Nah, Pernah, Bu. itu kan ada pendahuluan ya, Adinda ya. Nah, apa menurut Adinda pendahuluan itu isinya apa aja yang pernah? Latar belakang, masalah, terus tujuan, sama biasanya ruang lingkup. Jadi ada latar belakang, masalah di sini ada pembatasan masalah, ada rumusan masalah, ada identifikasi masalah, ada tujuan, ada manfaat ya, dan lain sebagainya itu ya. Dan juga ada juga metodologinya ya, ada juga hasil dari penelitian sampai kepada kesimpulan. Dalam tulisan karya ilmiah ada 5 bab, sedikit kok, hanya 5 bab, yaitu pendahuluan, landasan teoritis ya, ininya ruang lingkupnya, metodologi penelitian, hasil dan analisis penelitian, dan juga simpulan ya, bukan kesimpulan ya, simpulan. Kalau ke itu menuju tempat, jadi jangan sampai kesimpulan, tapi simpulan ya. Baik. Nah, selain itu juga fungsi dari topik karangan di sini mengendalikan variabel. Variabel itu apa sih? Kalau dalam tulisan kuantitatif, variabel itu ada yang namanya variabel X dan variabel Y. X di sini yang mempengaruhi, Y di sini yang dipengaruhi. Artinya bahwa sentralnya ini ada yang mempengaruhi, ini X namanya. Kalau S1 kan paling juga 2 variabel ya, X dan Y. S2 biasanya 3 variabel, X-nya 2, tapi yang dipengaruhi tetap 1. Contoh gini, hubungan antara pengetahuan dengan perkembangan anak balita. Pengetahuannya adalah sebagai variabel X, yang mempengaruhi adalah perkembangan. Perkembangannya adalah Y.
variabel itu apa ya? Variabel itu yang akan kita teliti ya. Betul. Selain itu juga bahwa memudahkan pengembangan, fungsinya adalah memudahkan pengembangan ide bagi penulis. Begitupun bagi si pembaca ya. Itu. Dan juga fungsinya adalah memberikan daya tarik pembaca. Juga ada. Nah, itulah fungsi daripada topik karangan. Dibuka dulu, silakan mungkin ada yang tanyakan ya. Silakan Adinda. Adinda. Cukup, Bu. Oh iya, sedikit Ibu tambahkan ya. Kalau dalam mengerjakan tugas ujian, tolong jangan terlalu menggunakan bahasa Google-nya jelas ya. Bukan bahasa-bahasa ini, jadi copy nih. Ya, tolong menggunakan selipkan bahasa-bahasa sendiri ya. Jangan betul-betul dikerjakan pendapat betul-betul pendapat Mbak Google ya. Kita kembangkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri ya. Karena jawabannya banyak yang sama. Samanya yaitu bahasa itu ya. Baik, silakan yang tanyakan. Nah. Kalau ada silakan ya. Sudah. Baik, Ibu ulas lagi ya. Jadi nanti pada saat bentar. Baik, ada tanyakan silakan. Anda paham tidak apa yang tadi sampaikan? Paham? Jangan sampai tidak paham nih. Baik, sedikit Ibu tambahkan lagi ya. Jadi kesimpulannya bahwa ada beberapa, lanjut ya, ada beberapa prinsip-prinsip ilmiah. Nah, Anda kadang-kadang bingung membedakan mana suatu karya tergolong karya ilmiah atau bukan. Yang jelas bahwa apabila itu ada termasuk penulisan atau pemilihan topik karya ilmiah di sini Anda perlu beberapa prinsip, yaitu yang pertama, kalau Anda menulis sebuah karya ilmiah di sini betul-betul bersifat, prinsipnya adalah objektivitas. Artinya bahwa objektivitas di sini betul-betul itu memang hasil dari objektif, tidak direka-reka atau tidak subjektif. Ya, itu prinsip karya ilmiah. Selain itu juga adalah bahwa dalam suatu penulisan karya ilmiah ketika Anda menentukan sebuah topik, di sini adalah mengemukakan pendapat dari si penulis itu sendiri yang diperkuat oleh sebuah teoritis. Sebetulnya dalam sebuah tulisan karya ilmiah, prinsipnya adalah Anda hanya mengembangkan sebuah teori dengan pendapat-pendapat Anda di lapangan. Itu. Tetapi harus berbentuk objektif. Gitu. Jangan sampai Anda mendapatkan datanya itu dari orang lain yang tidak tepat. Bolehkah dari orang lain? Boleh. Tetapi dengan orang yang tepat. Nah,
Mungkin umpamanya masalah psikologi di perkembangan anak, mungkin dari psikiater ya, ahli psikolog ataupun apa, itu kan tepat. Jangan sampai kepada cleaning service ataupun apa, kan tidak tepat gitu. Ya, selain itu juga adalah kalau pada saat penulisan karya ilmiah, satu yang Ibu titipkan, mengesampingkan perasaan. Artinya mengesampingkan perasaan di sini, kita mengemukakan apa adanya. Tidak boleh menggunakan perasaan. Karena kalau perasaan seperti kita membuat sebuah puisi ataupun drama. Dalam sebuah tulisan karya ilmiah, objektivitas. Jadi yang dikemukakan harus apa adanya. Itu adalah sebuah prinsip dalam penulisan karya ilmiah. Ya. Kalau jenis-jenis karya ilmiah Anda mungkin sudah Ibu ini ya, ada yang berbuat tesis. Tesis itu apa? Adinda, tesis apa Adinda? Adinda? Coba jenis-jenis karya ilmiah menurut A-nya apa? Rumusan singkat yang biasanya mengandung tema gitu, Bu. Gini, dalam sebuah tulisan karya ilmiah ada yang disebut skripsi. Skripsi di sini adalah untuk tingkat S1 ya. Itu adalah adalah berupa sebuah tulisan. Nah, hanya saja ini diperuntukkan untuk S1. Biasanya menggunakan dua variabel, X dan Y. Tesis ini lebih tinggi tingkatannya. Nah, tesis di sini adalah sebuah tulisan karangan ilmiah gitu. Hanya tesis di sini adalah lebih tinggi daripada skripsi. Pada umumnya minimal menggunakan 3 variabel dan diperuntukkan untuk S2 ya. 3 variabel. 3 variabel di sini biasanya X-nya 2, Y-nya 1. Kalau umpamanya yang kuantitatif. Nah, ada juga yang namanya disertasi. Disertasi di sini adalah suatu tulisan sama karangan ilmiah, hanya saja ketika pengujiannya juga orang-orang profesor. Kalau S2 kan S3 mungkin ya profesor. Tapi kalau ketika dia doktor atau S3 itu memang pengujinya harus profesor. Wajib profesor. Tapi memang ada juga yang S3 dan S3 tetapi tergantung dari pengalamannya. Itulah jenis-jenisnya daripada karangan ilmiah. Baik. Kalau ada lagi, ini 39 ini ya. Baik, kalau begitu Ibu akan ini aja deh. Ibu akan absen ya. Ibu akan absen ya, karena kelihatannya yang hadir tidak banyak ya. Nih. Ya. Ibu akan absen aja. Sinyalnya kurang bagus. Tadi Ibu absen ya. Di absennya 39, tapi yang ini sedikit. Ya. Ibu akan catat ya yang hadir-hadirnya. Kalau tidak ada, dianggap tidak hadir ya. Kalau Ibu sebut tidak ada, tidak hadir. Silakan, sampingnya ditanyakan tidak, silakan. Adinda, Gani, Amina, yang lain kemana nih ya? Maksudnya kurang bagus. Ayo, ada yang tanyakan silakan. Tapi Ibu minta Anda paham ya. Jadi jelasnya bahwa ketika Anda mengangkat sebuah topik, kita harus memilih topik karangan di sini dengan baik, yaitu salah satunya adalah tadi harus memiliki kecenderungan ketertarikan terhadap topik tersebut, ya.
Adinda Mulia? Hadir? Mana? Hadir, tidak muncul? Ini saya. Oh iya. Oke, Adinda Mulia ada ya. Oke. Kenapa tadi tidak ini hilang? Pada hilang lagi. Wulan Safitri. Hadir, Bu. Oke. Salsabila Arli. Hadir, Bu. Fadel tidak ada? Iya. Ahmad Fadel tidak ada ya? Ahmad Fadel. Julia Amanda? Julia Amanda tidak ada? Hanya 39 yang hadir. Rizka. Ada Rizka? Mana Rizka? Tidak ada. Rizky Dwiki? Rizky Dwiki ada? Tidak ada? Rizky Dwiki. Safa Absyari. Silva Audira. Ada? Tidak ada? Ya. Siti Rasya. Hadir, Bu. Ada Siti Rasa? Tidak ada? Oke. Vina Octavia. Ada Vina? Tidak ada ya. Ahmad Akil? Tidak juga. Ahmad Akil tidak ada. Ini yang tidak hadir nih. Ahmad Akil. Kansa Hediana ada? Kansa? Kansa nanti kalau mau pulang jangan terlambat lagi ya Kansa. Itu Bu, kemarin ada masalah di login. Sofiana. Hadir, Bu. Hadir. Tifal. Tifal. Ada Tifal. Tifal tidak ada. Rafa. Ada Rafa. Rafa juga tidak ada ya. Oh Rafa ada tidak. Oke, Rafa di kampus ya. Oke, Rafa. Peja Akila. Peja Akila ada? Hadir, Bu. Hadir. Mana? Oh ya Peja. Reva Dwi Ananda. Hadir, Bu. Oh Reva Dwi Ananda ini. Ya oke. Revalia. Ada? Ada Revalia? Ada ya. Ada. Rizka. Rizka ada? Tidak ada. Ya, Rizka. Bu, itu tadi Rizka Alkaisa ya, Bu? Ya. Rizka Alkaisa. Rizka Al-Kaisa. Iya, tadi dia bilang kalau misalkan dia tiba-tiba nggak join, internetnya lagi rusak. Oh gitu. Dia Oke tadi deh. dia udah join kok, Bu. Boleh ada ya. Iya. Iya udah ada. Cuma ibu sengaja karena kadang-kadang hilang itu. Nah gitu ya. Oke ya. Raisa Al-Kaisa ada ya. Oke. Roro Adinda. Hadir, Bu. Oke Roro. Ini Roro Adinda ya. Salsabila. Hadir, Bu. Salsabila ada Salsabila Aprila.
Hadir, Bu. Ini tidak ya. Saadah Kubro tidak ada ya. Siva Septiani ada? Hadir. Siva Septiani ada? Hadir. Tidak ada? Hadir, Bu. Oh iya, Septiani. Hadir. Oke, Siva Septiani. Ya, Siti Safiatul. Siti Safinatul. Ada? Ada, Siti. Oke deh. Siva Afifah. Hadir, Bu. Ada? Ada. Oke, Siva Afifah. Tanaya. Hadir, Bu. Umi Habibah. Hadir, Bu. Umi, ada Umi? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Umi. Widya. Widya Della Rita. Hadir. Ya, ya. Yoga. Hadir, Bu. Mana Yoga? Saya, Bu, hadir. Yoga. Oke, Aminah. Oke, Yoga. Aminah. Tadi ya udah nih ya. Anisha Putri. Hadir, Ibu. Anisha Putri ada? Hadir, Tidak ada? Bu. Oke, Anisha Putri. Oke. Davita. Hadir, Bu. Davita. Fahira. Hadir, Bu. Firmanda. Ada, Bu. Firmanda mana? Gani. Mana Gani hilang? Hadir, Bu. Gani. Hadir, Gani. Bu. Kaila. Kaila ada Kaila? Lira. Hadir, Bu. Naila. Hadir, Bu. Tesha. Tessa Risanda. Tidak ada ya. Tessa Risanda tidak ada ya. Selma. Ada Selma? Hadir, Bu. Mana Selma? Saya, Bu. Oke, Faujan Effendi tidak ada ya? Faujan Effendi ada tidak? Tidak ada ya? Ibu tuh tadi Tessa hadir, Bu. Tesha Risanda. Tessa Risanda. Iya. Tesha Risanda. Iya, Bu. Ini lagi bermasalah tuh. Mitnya. Oke, Gani. Vela. Hadir, Bu. Oke deh. Baik, berapa orang yang tidak hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang yang tidak. Ya, Ibu, kenapa? saya belum di absen. Ya, kenapa Salwa? Salwa ada. Salwa tadi. Salwa. Oh, udah, Bu. Ibu saya juga belum di absen. Nah, Salwa Nadira kan ya? Iya, Bu. Siapa? Aisyah. Siapa? Udah Kaisya Hibah Siregar sudah. Ibu, maaf. Sudah ada. Rizka. Kenapa Rizka? Saya juga. Kenapa Rizka? Saya udah. Nih, yang tidak hadir nih Ibu sebutkan ya. Ini udah. Rizka Oh ya, baik, Bu. Akbar, Julia Amanda, Rizky Dwiki Ananto, yang tidak hadir ya. Terus Silva Audira Vanessa, tidak ada kan? Silva. Oke, siapa lagi nih? Vina Octavia. Ibu, maaf. Ada. Vina ada, Bu. Vina celebration. Oh, Vina Octavia ada. Ya, katanya sorenya nanti tuh, jadi nggak pada datang. Oke, Vina Octavia ya nggak ada ya. Jadi Ahmad Akil Said tidak ada ya. Yang Ibu sebutkan tadi tidak ada.
Ifal juga tidak ada ya. Syaadah Kubra, dan yang terakhir yang tidak hadir adalah Faujan. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang tidak hadir hari ini ya. Baik, sepertinya Ibu juga sambil masih menunggu ya. Tak ada di sini juga ada sebetulnya ada 7 orang yang tidak hadir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mudah tak ada yang hadir, akan Ibu masukkan, kasihan juga ya. Kalau tidak ada, itu saja untuk hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Apabila tidak ada yang tidak jelas, Anda bisa ke WA grup juga tidak apa-apa ya. Bu, saya belum paham. Silakan Anda buat pertanyaan pokoknya di WA grup. Anda tidak paham, silakan ya. Ibu tunggu ya. Gawa ya, Gawa, Rizka, Gani dan Yoga, yang lainnya. Terima kasih. Ibu Airis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.